Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Monica Ramadhani Chania dengan NIM 210462229. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dengan tentunya membahas mengenai materi yang ada di pelajaran sejarah. Ada yang tahu gak sih pada hari ini kita akan membahas materi apa? Untuk mengetahui lebih lanjut materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk menyimak dan menonton videonya hingga habis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi yang ada pada pelajaran sejarah. Materinya itu berkaitan dengan Perserikatan Dagang yang pernah singgah dan melakukan kegiatannya di Nusantara pada saat itu. Kira-kira udah pada tahu belum nih kita akan membahas apa, teman-teman? Jadi kita akan membahas mengenai Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda yang didirikan di Nusantara pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Adapun Perserikatan Dagang ini dikenal dengan istilah VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai VOC ini, maka kita akan membahas mengenai kedatangan orang Eropa melalui jalur laut yang diawali oleh Vasco da Gama pada tahun 1497 sampai 1498. Yang mana Vasco da Gama ini berhasil berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Pengharapan di ujung selatan Afrika. Sehingga mereka tidak perlu lagi bersaing dengan pedagang-pedagang Timur Tengah untuk memperoleh akses ke Asia Timur yang selama ini ditempuh melalui jalur darat yang sangat berbahaya. Dan ini merupakan peta perjalanan dari datangnya bangsa Eropa ke Nusantara pada masa itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui mengenai peta perjalanan ataupun jalur yang ditempuh oleh bangsa Eropa untuk menuju Nusantara, maka kita akan membahas sejarah berdirinya VOC. Yang pertama ialah VOC terbentuk pada tahun 1602 dari penggabungan 6 perusahaan kecil. Yang kedua, setelah Kompani Van Ver yang berpangkal di Amsterdam menyelenggarakan ekspedisi pertamanya di Asia pada tahun 1595 hingga 1597, dengan adanya hal ini membuktikan bahwa orang-orang Eropa, khususnya Belanda, mampu untuk berlayar hingga ke Asia. Yang ketiga, dengan adanya 6 perusahaan kecil di kawasan tersebut menyebabkan persaingan yang sangat seru terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hal ini diakibatkan dari presentasi laba yang mengalami penurunan secara terus-menerus. Sehingga dengan adanya hal tersebut, terciptalah perjanjian ataupun kerjasama di antara 6 perusahaan kecil itu untuk membentuk salah satu perserikatan dagang yang akan didirikan secara bersama. Yang keempat, menurut Octoroy, semua pra-company menjadi dalam kerangka yang sama, yaitu VOC, yang mana jumlahnya itu terdiri dari 6 perusahaan antara lain Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen. Dari sejarah berdirinya VOC, maka kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tujuan pembentukan VOC tersebut. Apa sih hal yang ingin dicapai oleh Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda tersebut? Maka ada pun beberapa tujuan pembentukan VOC, yaitu yang pertama, mengurangi persaingan antar sesama pedagang Belanda. Selanjutnya, menandingi persaingan dengan pedagang bangsa Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan yang lainnya. Selanjutnya, ada pun tujuan VOC yaitu untuk memonopoli rempah-rempah di Asia, khususnya Nusantara yang sangat kaya akan rempah-rempah. Dan tujuan yang selanjutnya ialah memegang kekuasaan atas kerajaan-kerajaan di Indonesia. Perlu diketahui bahwasannya selain melakukan perdagangan, VOC ini juga selalu berusaha untuk menguasai kerajaan di Indonesia ataupun di Nusantara pada masa itu. Selain mereka ingin memegang kekuasaan atas kerajaan, adapun tujuannya itu ialah untuk memperkuat posisi Belanda di dunia internasional.
Selain itu, dengan adanya VOC diharapkan bisa menyokong anggaran dana pemerintahan Belanda. Dan juga tujuan terakhir dari VOC ini ialah menduduki tempat-tempat strategis di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwasannya wilayah Indonesia merupakan salah satu wilayah yang berada pada posisi yang sangat strategis, apalagi digunakan untuk kegiatan perdagangan. Adapun beberapa hak istimewa yang dimiliki oleh VOC yaitu yang pertama, hak memonopoli untuk berdagang dan berlayar. Yang kedua, memelihara angkatan perang. Yang ketiga, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian. Yang keempat, merebut dan menduduki daerah-daerah asing. Yang kelima, memerintah daerah-daerah. Yang keenam, VOC juga berhak untuk mengeluarkan mata uang sendiri. Dan ada pun hak istimewa yang terakhir ialah memungut pajak. Jadi dari adanya kegiatan VOC ini terlihat bahwa sangat banyak hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Dan tentu saja semua hak ini sangatlah menguntungkan pihak Belanda. Gimana nih setelah kita mengetahui mengenai sejarah berdirinya dan juga tujuan dari pembentukan VOC, maka kita akan beralih kepada pemimpin-pemimpin VOC yang pernah memerintah di Nusantara pada masa itu. Tentu saja dalam adanya suatu kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan, akan ada seseorang yang memerintah ataupun memimpin kegiatan tersebut. Beberapa pemimpin VOC yang ada di Nusantara pada saat itu ialah yang pertama, Peter Booth yang memerintah pada tahun 1610 hingga 1614. Pemimpin VOC yang pertama adalah Peter Booth yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda pertama yang menguasai Hindia Belanda. Peter Booth memiliki kebijakan pada awal berdirinya VOC, yaitu untuk melakukan pendirian pos perdagangan di Banten dan juga membuat perjanjian dengan Pulau Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Setelah berakhirnya kepemimpinan Peter Booth, maka VOC dipimpin oleh Jan Pieter Zoon Koon pada tahun 1619 hingga 1629. Ia merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta, dan kemudian nama Jayakarta diubah menjadi Batavia. Jan Pieter Zoon Koon juga dikenal sebagai seorang pembesar VOC yang cukup memiliki pengaruh di Hindia Belanda. Ia dipercaya menjadi pemimpin organisasi VOC karena dianggap sukses ketika menjabat sebagai gubernur jenderal keempat. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Jan Pieter Zoon Koon, maka VOC pun kembali dipimpin oleh pemimpin Belanda lainnya yang bernama Herman Willem Daendels, yang mana ia memerintah pada tahun 1808 hingga 1811. Herman Willem Daendels merupakan gubernur jenderal yang memerintah pada masa itu, di mana pemerintahannya adalah sebagai wakil Perancis di Indonesia, sebab pada saat itu Belanda takluk dengan Perancis sehingga semua tanah jajahan Belanda jatuh ke Perancis, termasuk salah satunya Nusantara. Dan adapun beberapa kebijakan yang dibuat oleh Daendels pada masa itu ialah antara lain membuat jalan dari Anyer sampai ke Panarukan yang disebut dengan Jalan Raya Ros. Adapun beberapa kebijakan yang dibuat Daendels pada masa itu ialah yang pertama, membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan yang disebut dengan Jalan Raya Pos. Selanjutnya membangun dermaga-dermaga di Surabaya, membangun pabrik senjata di Semarang untuk tujuan produksi senjata, dan juga membangun benteng di Jakarta serta Surabaya untuk pertahanan. Setelah berakhirnya pemerintahan Herman Willem Daendels ini, pemerintahan VOC pun dilanjutkan oleh seseorang yang bernama Thomas Thornton Raffles yang memerintah dari tahun 1811 hingga 1816. Thomas Thornton Raffles merupakan pemimpin VOC ataupun gubernur jenderal Inggris yang memerintah pada masa itu, yang disebabkan oleh kapitulasi Tuntang yang berarti mengakhiri kekuasaan Belanda di Hindia Belanda untuk sementara waktu dan Inggris yang berkuasa di Hindia Belanda. Adapun beberapa kebijakan yang dibuat oleh Raffles pada masa pemerintahannya ialah
membentuk Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan, mengenalkan mata uang, menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib, dan juga Raffles menemukan penemuan tanaman Rafflesia arnoldi dan juga menghapus kerja rodi yang dibuat pada masa Danells dan menghapus sistem perbudakan. Adapun setelah pemerintahan Raffles ini berakhir, pemimpin VOC dilanjutkan oleh Van den Capellen pada tahun 1816 hingga 1826. Van der Capellen merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda pertama yang memerintah sesudah kekuasaan Inggris berakhir di Indonesia. Adapun kebijakan yang dibuat dikatakan cukup berpengaruh, seperti mengurangi monopoli rempah di Pulau Maluku serta menghentikan sewa tanah yang ada di Kerajaan Mataram. Van den Capellen juga membuat Departemen Pertanian, Seni dan juga Ilmu Pengetahuan di Pulau Jawa, dan kebijakannya itu merupakan salah satu kebijakan yang pro kepada rakyat, tidak seperti kepemimpinan VOC sebelumnya. Dan adapun pemimpin VOC terakhir yang ada pada masa itu ialah Van de Bosch. Van de Bosch memerintah pada tahun 1830 hingga 1838. Van de Bosch merupakan salah satu pemimpin yang kebijakannya paling terkenal, yaitu sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Ia membuat sistem tanam paksa untuk mengisi kosongnya kas Belanda karena perang Diponegoro dan juga perang kemerdekaan Belgia. Sehingga dengan adanya sistem tanam paksa ini akan membuat kembali uang Belanda menjadi kosong. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pemimpin yang pernah memerintah Nusantara pada masa itu, yang terakhir kita akan membahas mengenai apa sih alasan dari dibubarkannya VOC di Nusantara. Adapun alasan pembubaran VOC di Nusantara itu, yang pertama, banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Yang kedua, meningkatnya anggaran pengeluaran untuk biaya perperangan. Yang ketiga, banyaknya gaji yang harus dibayarkan. Yang keempat, adanya pembayaran dividen bagi pemegang saham. Yang kelima, saingan dagang di Asia yang semakin banyak bertambah, dan juga adanya perubahan politik Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf pada 1795. Dengan adanya alasan pembubaran VOC ini, maka sampai disinilah pembahasan kita pada kali ini. Dan maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!